Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3414-3415. Tuan Miao, tunggu sebentar, aku merasakan aura Tuan Chen ada di depan. Yang perlu kita lakukan hanyalah menemukannya. Helena menghibur Tuan Miao. Baik, Tuan Miao mengangguk dan mulai berlari lagi. Dan di belakang mereka, ada lebih dari selusin kultivator yang mengenakan pakaian yang sama, mengejar mereka. Berhenti, siapa kamu? Pada saat ini, Bai Qian tiba-tiba muncul dan menghentikan Tuan Miao dan yang lainnya. Ketika beberapa orang melihat seseorang menghalangi mereka di depan mereka, mereka semua berhenti satu persatu. Ketika mereka melihat Bai Qian memancarkan kultivasi alam kesengsaraan tingkat ke-7, ekspresi semua orang menjadi sangat jelek. Bagaimanapun, yang terkuat di antara mereka hanyalah Tuan Miao, yang berada di alam kesengsaraan tingkat 6, tetapi masih terluka. Jika mereka bergabung, mereka mungkin tidak dapat mengalahkan orang di depan mereka. Rekan Tao, saya tidak tahu mengapa Anda ingin menghentikan kami. Cai Hongwei melangkah maju dan bertanya pada Bai Qian dengan sangat sopan. Bai Qian melirik beberapa orang dan menemukan bahwa mereka semua penuh dengan bekas luka dan tidak terlalu kuat. Mereka bukan ancaman, jadi dia melonggarkan kewaspadaannya. Bagian depan adalah wilayahku, kamu tidak diperbolehkan maju, Bai Qian berkata dengan dingin. Rekan Tao, kami sedang diburu dan kami harus melarikan diri. Apapun yang ada di depan kami tidak akan pernah berpikir sedikit pun, apalagi melawan rekan Tao untuk merebutnya. Cai Hongwei berkata dengan sikap merendahkan. Tidak, segera pergi dari sini, jika tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Bai Qian tidak memperdulikan omongan Cai Hongwei sama sekali. Kali ini, Cai Hongwei sedikit malu. Bagaimana kamu bisa begitu mendominasi? Kami, Ji Yun tiba-tiba menjadi marah saat melihat Bai Qian begitu mendominasi. Tapi sebelum dia selesai berbicara, Bai Qian melambaikan tangannya dan menjatuhkan Ji Yun. Tapi Bai Qian tidak ingin membunuh siapapun, jadi nyawa Ji Yun tidak dalam bahaya. Tindakan Bai Qian itulah yang membuat mata Helena tiba-tiba terkejut dan berkata, Ratu Rubah. Helena memanggil Bai Qian, dan Bai Qian memandang Helena dengan ekspresi bingung di wajahnya, sedikit mengernyit dan berkata, siapa kamu? Bagaimana kamu mengenalku? Saya Helena, saya Helena. Setelah Helena mengatakan itu, api langsung keluar dari tubuhnya, dan tangisan burung phoenix bergema melalui kehampaan. Ketika Bai Qian melihat ini, wajahnya penuh dengan keterkejutan, dan dia berkata dengan tidak percaya, Helena? Bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Hei, ceritanya panjang. Aku benar-benar tidak menyangka kekuatanmu akan meningkat begitu cepat setelah tidak bertemu satu sama lain selama bertahun-tahun. Aku ingat bertahun-tahun yang lalu, di antara 3 penguasa dan 4 raja, kekuatanmu adalah yang paling terendah. Helena menghela nafas dan berkata, ini juga berkat bantuanmu. Jika kamu tidak melindungiku saat itu dan memberiku banyak sumber daya, aku mungkin masih berjuang dan menderita penghinaan sekarang. Bai Qian juga terlihat serius saat mengingat masa lalu. Mendengar perkataan Bai Qian, Helena tampak semakin kesepian dan berkata, kalian 3 kaisar dan 4 raja tidak ada apa-apanya di hadapanku saat itu, tapi sekarang kalian bisa membunuhku dengan sangat mudah. Semua orang merasa lega saat melihat Helena dan Bai Qian saling mengenal satu sama lain. Jika tidak, mereka tidak akan bisa melewati kultivator tingkat ke-7 di alam kesengsaraan, apalagi seseorang mengejarnya di belakangnya. Coba kulihat kemana tujuan kalian, kenapa tidak menyerah saja? Saat ini, selusin orang yang mengejar di belakang sudah ada di sangat dekat dengan mereka. Salah satu pria botak dengan tato di lengan kirinya mendengus dan berkata, melihat orang-orang ini mengejar mereka, Tuan Miao dan yang lainnya menjadi sangat jelek. Helena juga mengerutkan kening dan tampak serius. Apa yang terjadi? Bai Qian bertanya. Ini adalah orang-orang dari Sekte Yupu. Kelompok kami menemukan tambang abadi, tapi kami tidak menyangka akan menjadi sasaran orang-orang dari Sekte Yupu ini. Pada akhirnya, kami kalah jumlah dan kuat. Mereka tidak hanya membunuh beberapa orang, mereka juga mengejar kita ke sini, kata Helena. Sekte Yupu, Bai Qian tertegun. Apakah itu sekte yang mengkhususkan diri dalam mengumpulkan yin dan mengisi kembali yang? Sekelompok orang mesum, ya, itu mereka. Helena mengangguk dan berkata, aku akan menangani orang-orang ini. Bai Qian berkata dan langsung berjalan ke depan. Ketika lelaki botak itu melihat ini, dia tidak bisa menahan senyum, aku tidak menyangka gadis kecil lain akan muncul. Sekarang saudara-saudara bersenang-senang, 2 gadis kecil yang baru saja kita tangkap tidaklah cukup. Kata-kata botak itu membuat Tuan Miao dan Cai Hongwei gemetar.
Karena dua gadis kecil yang mereka tangkap adalah Miao Miao dan Cai Qianan, orang-orang dari sekte Yupu ini terkenal dengan fakta bahwa setiap kultivator wanita yang jatuh ke tangan mereka pada akhirnya akan diperas hingga kering. Mendengar perkataan pria botak itu, mata Bai Qian sedikit menyipit sejenak. Kau sedang mencari kematian, sialan. Tubuh Bai Qian meletus dengan aura alam kesengsaraan tingkat ke-7, dengan bau darah yang kuat. Merasakan aura Bai Qian, orang-orang di sekte Yupu tercengang. Aku tidak menyangka itu adalah Ratu Rubah. Aku sangat menyinggungmu barusan. Kuharap kamu tidak tersinggung. Klan Yupu kami tidak pernah punya keluhan dengan klan rubahmu. Hari ini aku berharap Ratu Rubah tidak mencampuri urusan kita. Orang berkepala botak itu segera mengikuti Bai Qian untuk meminta maaf. Bagaimana jika aku harus mengurusnya? Bai Qian bertanya. Pria botak itu mengerutkan kening dan berkata, jika kamu harus menghalangi kami, maka jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Meskipun kamu berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7, ada banyak dari kami, jadi belum pasti siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Karena itu, alam kesengsaraan tingkat 6 yang berkepala botak juga pecah. Semua orang di sekte Yupu juga memasang postur mereka, orang-orang ini juga cukup kuat. Meskipun sekte Yupu mereka bukan kultivator iblis, mereka masih mengandalkan cara berlatih yang tidak benar, sehingga kekuatan mereka meningkat lebih cepat daripada kultivator biasa. Wajah Bai Qian menjadi sedikit jelek. Sekarang dia bertarung melawan orang-orang dari sekte Yupu ini sendirian. Dia jelas bukan tandingannya. Dia bisa meminta bantuan Helena dan yang lainnya. Tapi orang-orang ini juga sangat lemah dan terluka. Untuk sesaat, Bai Qian juga berada dalam dilema. Ratu Rubah, aku akan memberimu kesempatan sekali lagi. Aku harap kamu pikirkan urusanmu sendiri dan jangan campuri urusan kami. Pria botak itu berkata dengan dingin. Bagaimana jika dia harus mengurusnya? Pada saat ini, sebuah suara datang dari jauh. Mendengar suara ini, Tuan Miao dan Helena sangat gembira. Mereka melihat Dev dan Luosi berjalan perlahan. Tuan Chen, melihat Dev, Tuan Miao dan Cai Hongwei melangkah maju dan berlutut dengan penuh semangat. Tuan Miao, Bos Cai, apa yang kamu lakukan? Dev dengan cepat membantu kedua orang itu berdiri. Tuan Chen, tolong selamatkan Miao Miao dan Qianan. Mereka ditangkap oleh orang-orang dari sekte Yupu. Jika tidak ada yang menyelamatkan mereka, mereka akan hancur. Tuan Miao dan Bos Cai menangis dan memohon. Apa? Mata Dev menjadi dingin, dan kemudian dia melihat orang-orang yang tersisa, semuanya terluka. Tuan Chen, Ji Yun melangkah maju dan berteriak penuh semangat. Tuan, mata Helena juga berlinang air mata. Apa yang terjadi? Di mana yang lainnya? Dev bertanya pada Helena. Helena dengan singkat menceritakan apa yang terjadi. Setelah mendengar ini, Dev tiba-tiba meledak dengan niat membunuh yang mengerikan. Bai Qian juga terkejut saat dia melihat semua orang ini mengenal Dev, dan Helena memanggil Dev dengan panggilan Tuan. Harus diketahui bahwa Dev hanyalah seorang kultivator muda di alam kesengsaraan tingkat pertama, dan semua orang lebih kuat darinya. Di antara mereka ada kultivator kelas 6 di alam kesengsaraan, tetapi mereka semua sangat menghormati Dev. Ini agak tidak masuk akal. Helena, kamu baru saja memanggilnya Tuan, apa yang terjadi? Bai Qian bertanya pada Helena. Ini tuanku, apakah kamu juga mengenal tuanku? Helena bertanya. Bai Qian melirik Dev, lalu mengangguk, kami saling kenal. Perintah Kaisar